Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat windrows dari data kejadian arah angin yang telah diketahui pada soal. Nah, jadi untuk pembahasan ini untuk data yang dipakai itu data dari soal UTS tahun 2018 sampai 2019. Nah, untuk datanya sendiri itu masih belum dalam bentuk data terkelompok, sehingga datanya masih dalam data yang tersebar seperti yang bisa dilihat pada tabel. Jadi datanya diurutkan berdasarkan tanggal, ada 26 data, ada tanggal, kemudian ada kecepatan angin, kemudian ada arah angin, kemudian ada lanjutannya tanggal, kecepatan angin, dan arah angin. Nah, bagaimana kita cara menentukan atau membuat windrows dari data tersebut? Nah, karena data yang kita dapatkan itu berupa data tersebar, kita harus mengelompokkan data tersebut menjadi beberapa interval terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan interval, biasanya kita mencari data minimum dan data maksimumnya yang ada di dalam data tersebar ini. Nah, karena pada soal telah ditentukan bahwa intervalnya itu 1 sampai 5, 6 sampai 10 dan seterusnya, maka untuk itu kita langsung saja memasukkan data tersebut atau mengelompokkan data tersebut ke dalam interval yang telah diketahui. Nah, sehingga dapat kita buat tabel jumlah kejadian berdasarkan interval tersebut. Nah, tadi kita sudah dapatkan intervalnya 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20. Kemudian untuk arah anginnya, karena ini menggunakan 8 arah angin, jadi kita buat semuanya untuk arah anginnya. Dan kita tahu tadi bahwa total keseluruhan datanya itu 26 data. Sehingga harusnya nanti setelah kita kelompokkan, datanya juga berjumlah 26 data. Nah, bagaimana cara mengelompokkan data tersebut? Nah, kita cari dulu untuk arah angin north atau utara. Kita lihat pada pada sebaran data berapa atau berapa buah data kecepatan angin 1 sampai 5 dengan arah angin north atau utara. Nah, bisa kita lihat di sini pada nomor 3. Pada nomor 7. Di sini kita lihat 5 untuk arah angin north. Berarti untuk interval 1 sampai 5 kita masukkan jumlah datanya 1 karena hanya satu data di arah angin utara yang memiliki interval 1 sampai 5. Nah, kemudian selanjutnya juga seperti itu untuk interval 6 sampai 10 arah north atau utara, kita cari lagi dari 6, berarti 7 termasuk 1. Kemudian 7 lagi 2. Kemudian 7, 10, 10, 9, 10 ini termasuk ke dalam arah north yang 6 sampai 10. Nah, kita hitung semuanya sampai didapatkan 13 data. Nah, seperti itu selanjutnya untuk yang 11, 15, 16, 20 sampai seterusnya. Sehingga untuk data utara atau north dengan rentang yang telah ditentukan didapatkan total kejadiannya 17 kejadian. Kemudian untuk yang north east itu 6 kejadian. Untuk yang east atau timur itu 1 kejadian dan seterusnya. Intinya nanti semua data yang kita dapatkan, kejadian yang kita dapatkan berjumlah 26 karena kita tahu bahwa jumlah datanya tadi 26. Nah, setelah kita dapatkan pengelompokan dari jumlah kejadiannya, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi kejadian dari angin tersebut. Nah, bagaimana cara membuatnya? Untuk rumusnya sendiri dari persen distribusi itu adalah X banyak data per jumlah data dikalikan 100%. Nah, sehingga kita dapatkan tabel distribusi frekuensi kejadian angin seperti berikut ini. Contohnya untuk data 1 sampai 5 yang arah north. Nah, itu kan jumlah kejadiannya 1. Ya, 1 kan? Nah,
bisa kita masukkan, berarti 1/26 dikali 100% sama dengan 3,85%. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Begitu seterusnya untuk 13 bagi 26 itu 5, maksudnya ya 5 setengah, 0,5 dikali dengan 100 itu 50%. Nah, sehingga nanti pasti didapatkan totalnya 100% karena jumlah data kita tadi 26 kan. Nah, 26 kali per 26 1 kali 100% ya 100% gitu kan. Nah, sehingga nanti intinya untuk tabel jumlah kejadian itu total datanya 26, dan untuk tabel distribusi frekuensi itu jumlah datanya 100. Nah, dari tabel distribusi frekuensi kejadian angin ini bisa kita buatkan diagram Windross-nya. Nah, untuk diagram Windross-nya sendiri seperti ini. Cara membuatnya, yang pertama kita tentukan dahulu berapa diameter dari diagram yang ingin kita buat. Kalau kita ingin membuat diagramnya kecil, kita bikin diameternya kecil. Kalau kita ingin membuat diagramnya besar, kita bikin diameternya besar. Nah, untuk diagram ini sendiri saya menggunakan diameter yaitu 70% sebanyak ini 14 cm dari ujung ke sini diameternya, sehingga untuk 10% diameternya itu 2 dan jari-jarinya itu 1. Jadi kan biar lebih pahamnya di sini, untuk data kita tadi kan ada persentase ya, persentase. Nah, kita lihat berapa persentase paling besar di sini, yaitu 65,39%. Berarti mendekati 70%. Sehingga untuk tabel Windross-nya harus maksimal dari diagram itu mencapai 70%. Karena kalau misalnya kita buat 50%, nanti untuk total data yang 65% ini melebihi dari diagram Windross tersebut. Nah, sehingga kita di sini mentargetkan untuk diagram Windross-nya itu mempunyai persentase lingkaran itu 70%. Nah, kemudian seperti yang dilakukan tadi, kita buat untuk diameternya itu 14 jari-jarinya sehingga menjadi 7. Sehingga untuk ke atas ini 0 sampai 10% ini 1 cm gitu kan. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm gitu. Nah, begitu juga ke bawah gitu. Jadi, ini untuk lebih mempermudahnya untuk pembuatan diagram Windross-nya. Nah, setelah kita bikin diagram Windross yang besar ini, kita masukkan lagi yang garis-garis ini gitu. Nah, kita juga harus menentukan dulu yang mana yang utara, selatan, timur, barat, dan arah angin lainnya. Nah, bagaimana cara kita memasukkan tanda-tanda atau garis-garis seperti ini? Nah, kita harus membedakan warnanya terlebih dahulu. Nah, untuk interval 1 sampai 5 di sini saya menggunakan pensil, kemudian untuk 6 sampai 10 di sini saya menggunakan pena biru, kemudian 11 sampai 15 warna merah, dan 16 sampai 20 menggunakan pena warna hitam. Sehingga di sini nampak perbedaannya. Ini pensil kan, kemudian biru, kemudian merah dan hitam. Nah, untuk memasukkan datanya sebenarnya kita hanya menggunakan rumus perbandingan. Kita tahu tadi bahwa untuk 10% ini jaraknya dari titik ini ke sini itu 1 cm. Untuk 20% itu jarak dari titik ini ke sini itu 2 cm. Nah, sementara kita ingin memasukkan data yang 3,85% ini. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan persentase tadi gitu. 10% itu 1 cm. Nah, kalau 3,85% berarti jaraknya dari titik ini ke sini itu 0,38 cm. Nah, kita buatlah 0,38 cm jaraknya. Kemudian untuk yang 50% berarti kita bagi lagi kan, 50% 10% 1 cm. Kalau 50 berarti ya 5 cm gitu. Nah, kita ukur dari sini sampai ke sini tuh 5 cm. Bukan dari titik ini ke sini 5 cm gitu. Dan dapat 50%. Tapi kita tambahkan garisnya gitu. Nah, jadi dia melewati dari 50% ini gitu. Karena tadi dia ditambahkan oleh 3,85%.
Nah, kemudian juga yang 3,85% lagi kita ukur 0,38. Kemudian untuk yang 7,69% kita juga tambahkan di sini 0,7 cm. Begitu juga untuk yang northeast dan east. Yang east kan kita di sini cuman 3,85 berarti 0,38 cm. Begitu juga untuk yang southwest gitu kan. Nah, kita bikinkan di sini. Nah, sehingga kita dapat mengetahui dari diagram windrows ini untuk arah anginnya itu dominan ke arah utara dengan persentase terbesar itu 50% pada interval kecepatan angin 6-10 meter per second. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai windrowsnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.